Raja Nainggolan soroti keputusan Sandy Walsh dan Jordi Amat untuk bela timnas Indonesia. Raja Nainggolan mengaku salut dengan keputusan yang diambil Sandy Walsh dan Jordi Amat hingga melempar pujian untuk dua pemain yang pernah jadi rivalnya di Eropa itu. Raja Nainggolan pernah bersaing dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat kala berkarir di Belgia. Nainggolan memperkuat Royal Antwerp selama 1,5 musim dalam kurun waktu 2021 hingga paruh musim 2023. Selama itu dia sempat beberapa kali menghadapi tim yang diperkuat Sandy Walsh dan Jordi Amat selama berkiprah di Liga Belgia. Saya tahu dua pemain yang pernah saya lawan. Sandy Walsh adalah teman baik saya, kami dekat ketika dia di Belgia. Saya pernah melawan Jordi Amat, dia pernah bermain di Belgia juga, ujar Nainggolan. Lebih lanjut, ia mengaku salut dengan keputusan Sandy dan Jordi yang mau dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Menurutnya butuh fisik yang sangat kuat untuk menempuh perjalanan jauh dari Belgia ke Indonesia. JDT bungkam wakil Korsel, Jordi Amat tampil penuh dan dipantau langsung asisten Shin Tae-yong. Johor Darul Ta'zim meraih kemenangan 2-1 atas Ulsan Hyundai pada laga keempat grup I Liga Champions Asia di Stadium Sultan Ibrahim, Malaysia Selasa malam kemarin. Pertandingan ini pun dihadiri langsung Nova Arianto selaku asisten pelatih Shin Tae-yong. Kemenangan ini membuat peluang mereka lolos ke fase gugur semakin lebar. Saat ini Johor Darul Ta'zim ada di posisi ketiga grup, Southern Tigers mengumpulkan 6 poin dari 4 laga. Jika JDT mampu menyapu bersih 2 laga sisa, sementara Ulsan kehilangan 1 poin saja, pada 2 laga itu Jordi Amat DKK dipastikan akan melaju ke fase gugur. Kemenangan atas Ulsan Hyundai ini juga menjadi modal bagi Jordi Amat, yang bermain penuh jelang membela timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya Jordi Amat terpaksa absen memperkuat timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam dikarenakan cedera. Kabar gembira, Erick Thohir harap 2 minggu lagi ada kabar baik calon pemain naturalisasi timnas. Ketum PSSI Erick Thohir sedang mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi buat timnas Indonesia. Pemain tersebut berposisi sebagai penyerang. Kami sedang mencari pemain tambahan di posisi penyerang. Mudah-mudahan nanti 2 minggu ada kabar bagus, ujar Erick Thohir. Namun ia enggan mengungkapkan identitas calon pemain naturalisasi tersebut, sebab kepastiannya belum final. Nanti ya sosoknya siapa, kalau sudah ada salaman sama saya pasti itu benar, kata Erick Thohir. Saat ini PSSI sedang mengurus proses naturalisasi 3 pemain. Ketiganya yaitu Justin Hubner, Jay Itzes, dan Nathan Chuaon. Justin Hubner, Jay Itzes, dan Nathan ongoing. Kita terus coba dorong, apalagi kita selalu bilang timnas itu kita harus punya 2 kali 11 tim yang punya standar sama, tutur Erick Thohir. Kami tahu ketika beberapa pemain inti cedera, kita pasti bingung backupnya. Jadi kalau dibilang kita pemain cukup, ternyata masih kurang, jelas Erick. Tragis, timnas Vietnam hadapi kerugian besar jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang bergulirnya pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Vietnam menghadapi kerugian besar. Skuad besutan Philippe Troussier itu menjadi satu-satunya tim di grup F yang tidak memiliki pemain abroad atau naturalisasi. Melihat kondisi tersebut, media Vietnam The Tao membandingkannya dengan apa yang dimiliki timnas Indonesia, Filipina, dan Irak. Si tetangga Indonesia adalah tim yang memiliki banyak pemain yang berkarir di Eropa, Jepang, atau pemain naturalisasi, tulis The Tao dalam artikelnya. Sementara itu, Filipina juga banyak memanggil bintang yang berkarir di Eropa, termasuk kiper Neil Tribble yang pernah bermain di Liga Inggris. Meski tim Irak belum mengumumkan skuad resminya, pelatih Casas akan memanggil setidaknya 5 pemain yang saat ini bermain di Eropa, jelas The Tao. Sementara di kubu Golden State Warriors, dalam daftar 32 pemain, semuanya merupakan nama-nama yang bermain di Liga Vietnam. Pesan penting Raja Nainggolan untuk skuad timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Raja Nainggolan sengaja didatangkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk meramaikan Piala Dunia U17 2023. Selain itu, pemain yang memiliki darah Indonesia itu diharapkan bisa memompa semangat Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan.
Jujur saya belum tahu bagaimana timnas Indonesia U17, saya belum tahu para pemainnya, saya masih harus lihat pertandingan pertamanya, kata Raja Nainggolan. Namun Raja menyebut timnas Indonesia U17 harus memberikan yang terbaik dalam pertandingan, untuk hasilnya urusan nanti. Apalagi timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Sukses menggelar turnamen tersebut saja sudah cukup membanggakan. Bagi saya yang paling krusial adalah memberikan yang terbaik, sementara hasilnya tidak terlalu penting, ucap Nainggolan. Saya pikir bagi masyarakat dan organisasi, keberhasilan menggelar Piala Dunia adalah hal yang patut mereka banggakan untuk saat ini, selalu ada keajaiban di dunia, pungkas Nainggolan. Modal main di Eropa, Amar Raihan Brkic pede bahwa timnas U17 melaju jauh di Piala Dunia. Amar Raihan Brkic menjadi salah satu dari 21 pemain yang membela timnas U17 Indonesia di Piala Dunia 2023. Ia merupakan pemain dari Akademi TSG Hoffenheim U17. Amar mendapat panggilan timnas Indonesia dari Bima Sakti saat Garuda Asia menggelar TC di Jerman. Pemain berposisi winger itu menarik perhatian Bima Sakti dan pada akhirnya dimasukkan dalam skuad Piala Dunia 2023. Saya sangat menantikan Piala Dunia ini, adalah kesempatan unik untuk ambil bagian dalam turnamen internasional yang begitu besar. Saya harap saya dapat menampilkan diri saya sebaik mungkin, ujar Amar. Dengan modal latihan di klubnya, Amar Brkic yakin bisa menampilkan performa terbaik. Kami ingin mewakili Indonesia sebaik mungkin, melewati babak grup dan melihat sejauh mana kami bisa melangkah. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi dengan dukungan para penggemar segalanya mungkin terjadi, jelas Amar Brkic.